pagi Bapak Ibu Guru Penggerak, saya Erianti, CGP dari Angkatan 8, Instansi TK Negeri Pembina Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi konseptual visi guru penggerak pada modul 1.3. Mewujudkan visi dari guru penggerak, kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini mengidentifikasikan hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode baca. J terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Untuk ambil pelajaran untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya murid yang unggul berprestasi dengan profil pelajar Pancasila. Wujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui berbagai kegiatan yang kreatif. Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui kegiatan yang kreatif. Kemudian tindakan penyelidikannya adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, mencari referensi dalam pembelajaran yang kreatif, mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya adalah siapakah guru yang ahli dalam mengembangkan kreativitas murid? Kemudian, aktivitas apa saja yang dilakukan di kelas untuk mewujudkan murid yang kreatif. Yang ketiga, bagaimana mendesain pembelajaran yang bisa mewujudkan kreativitas murid. Yang keempat, kreativitas apa saja yang sudah saya miliki dan membantu untuk mewujudkannya. Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, mencari guru yang ahli dalam mengembangkan kreativitas murid. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi murid. Yang ketiga, mencari referensi metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas murid. Yang keempat, kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan murid yang unggul dan kreatif? Bagaimana agar proses pembelajaran yang kreatif mampu meningkatkan kreativitas murid? Apakah ada keterkaitan antara kegiatan pembelajaran yang kreatif dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila? Kemudian untuk tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar murid. Yang kedua, melakukan kolaborasi sesama guru untuk membuat rancangan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas murid. Ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten terhadap dimensi profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya, apakah langkah pertama yang dilakukan untuk mewujudkan murid yang kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas murid? Yang ketiga, bagaimana usaha keberlanjutan kegiatan pembelajaran yang kreatif ini bisa terus diterapkan di kelas?
Adapun tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah yang pertama, membuat rancangan tahapan proses model pembelajaran yang akan digunakan serta menyusun rubrik penilaian yang tepat untuk murid. Yang kedua, menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan karakter murid. Yang ketiga, memberikan reward atau apresiasi kepada murid yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang baik. Tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Adapun pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam memonitor agar pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas murid dapat berjalan dengan konsisten dan terus-menerus? Apa saja peran dari masing-masing pihak? Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya murid yang kreatif dan memiliki profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah orang tua, guru, dan warga sekolah, partisipasi dan dukungan dari warga sekolah, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas murid untuk setiap minggunya. Jangan tindakan perubahan yang berdasarkan tahapan bagja bisa membawa perubahan yang lebih baik dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.